Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Baik, kita teruskan. Sorof lanjutan sorof angkatan 3. Bukan ini ya. Sorof angkatan 3 yang mana? Baik, ini yang kemarin kita pelajari terakhir, yaitu fi'lun mabni lil majhul, kata kerja pasif. Kata kerja pasif. Ini kata kerja pasif. Sekarang kita masuk ke mudha'af. Sekarang kita masuk ke mudha'af ya. Ini yang kemarin yang ma'lum kita sudah pelajari. Kemudian fi'lun mabniyun lil majhul, ini yang kemarin. Fa'ala yaf'ulu sampai yang 6 ini. Wazan yang 3 huruf dan bentuknya ada 6. Ketika dimajhulkan hanya ada satu bentuk. Sekarang kita masuk ke kata kerja majhul ya. Mudha'af apa? Bukan majhul, mudha'af. Akan ambil dari sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banu. Nggak bisa dihapus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, marhaban. Baru gabung sekarang Ustaz. Iya, nggak apa-apa ya Bu. Ini kenapa ya nggak bisa dihapus? Begini aja. Baik, sekarang kita masuk ke kata kerja mudha'af. Ini ya. Wahumahum.
Baik. Kelihatan nih jelas? Jelas ya. Tadi nggak bisa dihapus, jadi kita ambil baru lagi. Jadi ini mudha'af namanya. Mudha'af artinya ganda. Mudha'af artinya ganda. Jadi ada huruf yang double. Ada huruf yang double. Contohnya misalkan di sini kita ngambil contoh kata madda. Madda. Berapa ini harokatnya? 18. Ya. Madda fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yamuddu. Yamuddu. Madda yamuddu. Nah, perhatikan sini. Madda ini ada huruf dalnya double. Ada huruf dalnya double, maka disebut dengan mudha'af. Mudha'af itu artinya ganda, ya. Mudha'af artinya ganda. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Mudha'af itu ketika pembahasan tentang riba itu artinya berlipat ganda, gitu ya. Berlipat ganda. Nah, di sini madda yamuddu artinya berarti mudha'af, kata kerja mudha'af atau kata kerja yang ada huruf double-nya. Asalnya madada yamdudu, gitu ya. Kalau seperti ini, madda yamuddu berarti asalnya madada yamdudu, gitu ya. Asalnya madada yamdudu. Berarti kalau madada yamdudu itu wazannya wazan apa? Siapa yang tahu? Fa'lala ya. Madada yamdudu wazannya wazan apa? Wazan yang 3 huruf atau yang 4 huruf? Fu'ila. 3 fa'ulu. 3 huruf. Fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu ya. Fa'ala yaf'ulu. Madada yamdudu fa'ala yaf'ulu. Itu wazannya. Jadi madada yamdudu asalnya atau wazannya fa'ala yaf'ulu. Kemudian karena hurufnya double, maka di dalnya ditasdidkan. Jadi madda yamuddu. Nah, ketika ditanya misalkan madda yamuddu, wazannya ini wazan apa? Wazannya adalah fa'ala yaf'ulu karena asalnya dari madada yamdudu. Paham? Insyaallah paham. Paham ya? Baik. Nah, di sini mudha'af ya. Mudha'af artinya ganda. Baik. Kita tasrif sekarang. Fi'il madinya tasrif, madda untuk huwa. Kalau untuk huma? Madda Iya, tinggal ditambah alif sama dengan sebelumnya. Jadi madda hum. Maddu dalnya domah, kemudian au sukun dan alif. Maddu. Hiya. Maddat. Ya. Huma maddata gitu ya. Hunna apa? Apa hunna? Baik, mulai dari hunna dari sini ya. Mulai dari hunna dari sini diuraikan. Tadi mad, karena mad huruf double disukunkan kan nggak mungkin ya. Untuk hunna kan kaidahnya huruf di akhirnya di fi'il mudhari kan disukunkan ya. Kalau huruf double disukunkan nggak mungkin. Satu disukunkan nggak mungkin ya. Harus dua-duanya kalau huruf double. Dan huruf tasdid tidak mungkin sukun kecuali ketika berhenti. Baik. Berarti di sini kita uraikan. Asalnya madda ini asalnya
Dalnya 2 ya. Berarti ma, kemudian da. Gitu kan asalnya ya? Madada gitu kan? Iya. Iya. Di sini kan kaidahnya untuk hunna itu huruf terakhirnya di kata kerja fi'il madi disukunkan, berarti dalnya kita sukunkan, ditambah apa? Nah. Iya, berarti menjadi madadna gitu ya. Paham? Iya, jadi madadna gitu ya, menjadi madadna. Setelah dari sini berarti terus ke bawahnya seperti ini. Ke bawahnya seperti madadna ini. Jadi Ustaz, ulang dong yang hunna Ustaz, yang madana itu. hunna tinggal diuraikan saja. Jadi kita ulangi lagi sini. Madda itu asalnya kan madada gitu kan ya? Iya. Iya gini ya, madada gitu kan asalnya. Kita uraikan pecah. Yang tadinya huruf mudhoaf, huruf ganda, yang madda, dalnya tasdid itu 2 hurufnya, kita pecah satu-satu. Jadi madada gitu ya. Madada kita pecah. Kemudian kita masukkan kaidah untuk hunna. Kaidah untuk hunna atau tambahan untuk hunna kan fi'il madi, akhir fi'il madi kan disukunkan. Disukun gitu kan ya? Iya. Iya, kemudian tambahannya apa? Nun fathah. Gitu? Iya, udah selesai menjadi madadana gitu. Paham? Iya, ada yang tanyakan lagi sini? Nggak ada? Paham? Berlaku untuk itu. Dari hunna. Dari hunna. Iya. Iya. Maksud saya berlaku hanya untuk yang double. Huruf double. Iya, betul. Untuk huruf double. Untuk huruf double ya di madadana. Karena kan harus sukun, hunnanya ujungnya harus sukun. Kalau dia bertasdid 2 double kan 2, kalau sukun 1 kemudian di huruf yang 2 disukunkan nggak mungkin ya. Hurufnya double tasdid kemudian dia menerima sukun nggak mungkin. Huruf 2 menerima 1 sukun nggak mungkin kecuali dua-duanya. Dan dua-duanya itu ketika berhenti saja ya. Berarti teruskan untuk anta baru dari sini ya madadana. Kalau untuk anta terus ke bawah sampai ana nahnu madad gitu. Tinggal ditambahin ujungnya. Berarti untuk anta jadi madadta. Iya, gitu. Tinggal gini aja. Madatuma. Iya, untuk antuma menjadi madadatuma. Iya. Antum menjadi madadatum. Anti menjadi madadati. Antuma menjadi madadatuma. Ya. Antunna menjadi madadatuna. Ana menjadi madadatu. Nahnu menjadi madadana. Silahkan, ada yang tanyakan? Sini, fi'il madinya. Paham? Kalau paham, kita teruskan ya. Kalau paham, teruskan. Nggak usah lama-lama ya. Kan gampang, ini tinggal teruskan ya. Tinggal kita uraikan saja. Tinggal kembangkan dari sebelum-sebelumnya. Sekarang ya muddu. Ya muddu ini untuk fi'il mudhari'nya. Untuk huma berarti jadi apa? Ya muddani. Fathah, alif dan kasrah. Hum jadi ya mudduna. Iya menjadi Tamuddu. Iya depannya huruf ta. Tamuddu. Huma menjadi Tamuddani. Iya, menjadi tamuddani. Hunna menjadi mudud Yamdudna, betul, yamdudnya. Ini kan asalnya apa? Asalnya apa? Yamdudu, gitu kan?
Ya, asalnya yamdudu gitu ya. Iya. Nah, ini kita kembalikan ke asalnya dari untuk hunna ya. Ini untuk hunna saja. Untuk hunna dan untuk antuna nanti. Yamdudu asalnya begitu. Yamdudu asalnya yamdudu. Kemudian kalau yamdudu untuk hunna itu kan huruf akhirnya disukunkan kan ya? Iya. Berarti dalnya kita sukunkan. Kemudian tambahkan apa? Nun fathah. Jadi yamdudna. Yamdudna. Ingat nih perubahan untuk hunna 1. Kemudian untuk anta. Tamdud. Apa untuk anta? Tamdudu. Tamdudu. Kalau untuk anta kembali lagi ke asalnya. Tamuddu gitu ya. Iya, untuk anta kembali lagi. Ingat itu untuk ya, yamdudna itu untuk hunna dan antunna. Kalau untuk anta, antuma, antum, sampai anti, antuma, sampai antuma, untuk antunanya nanti yang sama dengan hunna, jadi diuraikan. Berarti untuk anta tamuddu, antuma tamuddani, kayak biasa. Antum tamudduna, anti tamuddina. Iya, tamuddina. Antuma tamuddani. Iya. Antunna baru ini tamdudna, betul. Diuraikan. Iya. Menjadi tamdudna. Iya. Nah, ini baru diuraikan lagi ya. Untuk hunna dan antunna diuraikan. Untuk ana dan nahnu kembali lagi ke asal. Jadi apa? Ana amuddu. Amuddu. Nahnu namuddu. Iya. Ana amuddu, nahnu namuddu. Baik, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan sampai sini? Silakan. Fi'il madi, fi'il mudhari'. Tidak ada? Paham ya? Baik. Kalau paham kita fi'il amrnya. Fi'il amrnya dari madda ya mudu, tapi ini agak beda dikit. Agak berbeda sedikit karena biasanya untuk fi'il amr kan biasanya jadi uf'ul gitu ya. Jadi uf'ul. Untuk madda ya muddu, gampangnya gini aja. Gampangnya begini saja. Cara membuat fi'il amr kan dari fi'il mudhari ya. Diambil fi'il mudhari. Ambil fi'il mudhari, ini caranya. Kayak biasa aja, kayak biasa. Hanya beda dikit saja. Ya. Kemudian setelah diambil fi'il mudhari, diapain? Hapus huruf awal. Hapus huruf awal. Kita hapus huruf awalnya. Oke. Hapus huruf awalnya semuanya. Hapus huruf awalnya. Setelah dihapus huruf awal, diapain? Apabila kalau huruf awal setelah dihapus sukun, maka ditambah hamzah wasl gitu kan? Iya. Kalau tidak sukun, tidak gitu kan? Iya. Sekarang di sini ada yang sukun tidak? Ada. Paling bawah ya? Iya. Maka ditambah hamzah wasl. Udah berarti cuma satu yang ditambah hamzah wasl ya? Iya. Kemudian jazmkan akhir, gitu ya. Jazmkan akhir. Untuk yang pertama karena dia mudhoaf double,
untuk yang pertama, karena dia mudha'af atau hurufnya double, ya, ganda, maka caranya yang ini itu dipathahkan. Jadi mudda. Gitu. Paham? Silahkan kasih catatan yang ini. Takut lupa. Jadi gimana Ustaz? Ulangin Ustaz. Tadi kan muddu gitu ya. Tadi kan muddu ya. Ya muddu. Asalnya Ya, muddu. Iya. Asalnya muddu gitu. Untuk yang pertama, ini kan fi'il amarnya harus dijazmkan ini. Fi'il amarnya dijazmkan. Untuk yang pertama, kalau hurufnya ganda, double ada tasdidnya, maka dipathahkan. Caranya yaitu dipathahkan. Jadi mudah. Gitu. Paham? Silahkan kasih catatan. Kalau hurufnya ganda double untuk fi'il amarnya untuk anta yaitu dipathahkan. Jadi asalnya muddu menjadi mudda. Jadi tamuddu menjadi muddu, kemudian mudda. Sudah? Mudda. Iya. Oh. Itu berlaku untuk semua Ustaz? Iya, untuk semua yang ganda. Nanti setelahnya ada lagi. Semua ganda harus patah gitu Ustaz? Iya, dipathahkan. Yang ganda dipathahkan. Sudah? Sudah. Kalau udah seterusnya gampang. Seperti biasa, yaitu dijazmkan. Yang ini berarti dibuang nunnya. Yang antum dibuang nunnya, ditambah alif. Untuk anti dibuang nunnya. Untuk antuma dibuang nunnya. Untuk antun tetap. Sudah, bisa gitu. Itu dibacanya yang antuna undudna ya Ustaz? Iya, umdudna. Kenapa umdudna? Kenapa u hamzah waslnya? Iya, karena huruf tiganya itu ya. Apa namanya? Domah. Iya, karena huruf ketiganya domah. Betul. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau yang antum tetap mudah ya, Ustaz? Untuk apa? Antum? Antum muddu. Iya. Tadi kan asalnya muduna gitu kan? Muduna. Jadi dibuang nunnya, kemudian ditambah dengan alif. Iya. Ustaz, kalau yang untuk antum, kenapa tetap pakai mudu? Karena setelahnya waw sukun ya? Iya. Waw sukun, jadi muddu tinggal dibuang nunnya aja, buang nunnya. Berarti kalau mau difathahkan yang belakangnya setelah huruf apa namanya ganda setelah huruf mudhof itu yang nggak ada ininya ya Ustaz, yang nggak ada akhirnya ya? Iya, yang tidak ada tambahannya. Untuk anta ada tambahan saja. Huruf akhirnya berarti iya, dipathahkan. Tapi kalau ada kayak mudu, kalau ada mudi, huruf nun, ya? Iya, kalau ada huruf nun dibuang. Jazmkannya dibuang nunnya. Tadinya kan mudda gitu ya, muddani gitu kan. Berarti dibuang nunnya, mudda udah gitu, tinggal dibuang. Jadi intinya gini. Untuk anta ini itu dipathahkan, fi'il amarnya ya. Fi'il amarnya dipathahkan. Untuk antuma, antum, anti, antuma, yang 4 ini yang ada nunnya itu nanti masuknya ke af'alul khamsah, itu dibuang nunnya. Dan khusus untuk antum setelah dibuang nunnya ditambah alif. Itu doang. Cuman gitu doang. Dan untuk antuna tetap umdudna. Tidak rubah. Paham? Ada yang tanyakan? Silakan. Yang untuk anti itu jadi apa Ustaz? Untuk anti ya Ustaz. Muddi. Ya. Ini perhatikan sini ya. Anda ketika menulis di komputer ini itu ketika menulis kasroh dan ada tasdidnya, itu dia harokatnya jadi di bawah tasdid ya, itu bukan fathah ya, itu kasroh. Jadi kalau ada harokat di bawah tasdid itu kasroh, bukan fathah. Ingat itu ya. Jadi muddi bukan mudai, bukan muddi, tamuddina gitu. Ini kalau ada harokat di bawah tasdid itu kasroh. Ada lagi pertanyaannya, silahkan. Tidak ada? Kalau yang untuk antunai terakhir ditambah alif gimana Ustaz? Karena dia hurufnya sukun awalnya.
Huruf mimnya kan sukun. Oh, iya, iya. Iya, maka karena huruf sukun nggak bisa dibaca. Jadi tidak bisa membaca dimulai dengan huruf sukun. Makanya ditambah hamzah wasl. Itu bukan alif ya, tapi hamzah wasl. Afwan Ustaz, syukran. Apa? Silahkan, ada lagi. Paham? Baik, kalau paham, kita teruskan ke fi'il nahyi. Fi'lun nahyi, larangannya. Larangannya caranya gimana? Sama ya, diambil dari fi'il mudhari. Ambil dari fi'il mudhari. Kemudian depannya ditambah apa? La. La. Disebutnya dengan la nahiyah. Disebutnya dengan la nahiyah. La larangan. La. Semuanya tambah la sampai akhirnya. Ya. La. Kemudian jazmkan akhirnya. Dijazmkannya kayak barusan. Kayak fil amr. Akhirnya dirubahnya atau dijazmkannya kayak fil amr barusan. Berarti yang pertama ini diapain? Dipathahkan. Iya, Dipathahkan. Iya. Kemudian berarti yang dipathahkan dua aja Ustadz ya? Yang anta sama antuma ya? Antuma dibuang nunnya, bukan dipathahkan. Oh iya, dibuang nunnya. Iya, antuma ini kan tadinya ada nunnya ya. Jadi ya, dibuang nunnya. Yang fil amr ya? Iya. Jadi untuk antuma, antum, anti antuma itu dibuang nunnya. 4 ini dibuang nunnya. Jadi kita buang nih, la tamuddani dibuang nunnya, la tamudda. La tamudduna dibuang nunnya. Ingat untuk antum setelah dibuang nunnya tambah alif. Cuman ini doang satu. Untuk anti buang nunnya. Untuk antuma buang nunnya. Untuk antuna tetap. Jadi yang dibuang nunnya 4 tengah ini. 4 tengah itu dibuang nunnya. Itu masuknya ke af'alul khamsah nanti. Kayak gitu. Berarti fil nahyinya la tamudda, la tamuddani, la tamudda, la tamudda, la tamudda, la tamuddu, la tamuddi, la tamudda, la tamdudna gitu. Baik. Silakan ada pertanyaan sampai sini. Gampang ya? Gampang insyaallah. Setelah yang penting intinya paham pertama sudah selesai. Yang ini tinggal pengembangan saja. Silakan ada pertanyaan? Ana Ustaz nanya. Silakan. Ini kan huruf double ya Ustaz. Nah, kalau misalnya ada, ini kan Ana lihat di buku yang tasrif ya itu. Contohnya kalau untuk farra itu kan fi'il amrnya berdasarkan fi'il mudhari'nya. Farra ya firlu jadi firro. Jadi difathahkan. Nah, bagaimana dengan fi'il abdo? Abdo ya abdu. Kenapa di sini fi'il amrnya abdi Ustaz, bukan addo? Addo ya addu. Coba nanti kita lihat. Anda belum bisa menjawab sekarang. Untuk addo, kasih kalimatnya ya. Kasih kalimatnya. Ya abdo ya addu. Addo ya abdu. Addo ya addu. Iya, nama Ustaz. Iddo. Addo ya addu. Addu. Ya addu ya. Iya, harusnya kan pakai ain atau pakai ain Ustaz. Abdo ya abdu. Ya addu atau ya iddu? Ya abdu. Ya addu. Ya, coba nanti Anda cari yang itu. Nama Ustaz, syukran. Iya, Afwan. Ada lagi silakan pertanyaannya. Ini ya, nanti kita ingetin. Addo ya addu. Apa ini artinya? Baik, silakan. Ada lagi pertanyaannya?
Tidak ada? Cukup? Ada pertanyaan tidak paham ya? Berarti paham ya insya Allah ya ini ya? Insya Allah Ustaz, insya Allah. Baik, Menggigit Ustaz artinya kalau nggak salah menggigit addo. Ya. Oh iya. Fil amrnya tadi kata ibu apa? Addi ya? Addi di tabel ini terlihat addi. Kalau misalnya sesuai dengan kaidah kan addo ya Ustaz yang tadi dibacakan. Baik, fil amrnya addi. Dari mana itu tabelnya Bu? Tasrifiyah yang itu yang bahasa Arab Ustaz. Yang kecil ya? Iya, yang kecil. Halaman berapa? Halaman sebentar. Ada yang menggigit bin nawadij. Wa'addu alaikum bin nawadij. Halaman 6 Ustaz. 7. Sita. Baik, silakan. Ada lagi pertanyaannya yang ini. Halaman 6 bahasa Indonesia ya? Yang bahasa Arab Ustaz. Bahasa Arabnya. Halaman 6 bahasa Arab. Baris keberapa Bu? Baris ketiga. Halaman dari Sunati Mujarad yang fa'ila Ustaz. Di bawahnya fa'ila. Halaman 4 tuh, halaman 4 ya. Oh, beda halaman berarti. Beda halaman. Tapi fil amrnya apa Bu? Di sini addo Bu. Adi di tempat ana adi. Di ana addo ya, sesuai dengan kaidah kita. Oh, berarti ini jangan-jangan di buku ana salah. Coba ini Bu, foto. Ana lihat. Kirim ke grup. Oh, iya, nama Ustaz, ana foto dulu. Ana ini addo di sini. Sesuai dengan kaidah kita. Benar Ustaz, ana foto. Iya. Coba yang lainnya lihat ya, yang bukunya disorot halaman berapa Ustaz? Halaman 4. 6, ya. Halaman 4 bahasa Arab, halaman 6 bahasa Indonesia. Ya Ustaz, yang mana Ustaz? Di baris ke-4 bawah. Di baris ke-4 bawah. Di baris ke-4 bawah. Kakak Ustaz. Hah? Addo, iya. Bukan khofa, baris keempatnya. Addo, ya baris keempat. Iya, addo, ya addu, addon wa ma'don. Bahwa adun wa dzaka ma'dudun. Addo gitu ya. Addo, iya. Ya addo. Itu Ustaz, benar. Iya. Oh iya, ini addi ya. Ini kita harus tahu cetakan apa. Ini covernya yang dari Ana Bu ya, yang baru ya? Bu Demi? Bukan Ustaz, Ana punya udah yang warna kuning Ustaz, yang dari dulu. Oh. Coba kita lihat nih di Ana ya. Ana fotokan punya Ana. Kita lihat di grup situ. Ada, lihat di grupnya. Nah, Ustaz, addo. Nah, kalau ini sesuai dengan kaidah addo. Iya. Nah, makanya Ana bingung ini kok Ana coba cari contoh lain gitu. Pas ngelihat addi, loh kok beda. Tapi ada cari lagi yang farro bener, farro sesuai dengan nadinya kan farro ya, firru, firro gitu. Iya. Berarti ini kemungkinan salah cetak ya Ustaz. Coba lihat covernya Bu, coba fotoin covernya. Nah, Ustaz, bentar. Ini cover tahun berapa ya? Ini seperti ini kita biasanya harus disampaikan ke penerbitnya ya, cuman kita bingung namanya kemana. Ini ya, ini buku ini bisa pakai kita biasanya. Yang di buku baru gimana? Apakah sama dengan yang Ana atau yang Bu Nemi? Addo ya? Addo ya? Addo ya? Addo. Iya. Baik. Berarti Ana yang salah di ini aja ya Ustaz, dikoreksi ya berarti. Koreksi aja itu di situ buku ini. Addo. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik.
Itu ya. Jadi sesuai dengan kaidah kita, cuman kalau ada masih bingung menjawabnya, nggak sesuai dengan kaidah itu addo begitu. Nanti dikoreksi, ada juga di halaman yang lainnya juga kita harus perlu koreksi, nanti insya Allah ketemu. Jadi ada beberapa buku yang tidak sesuai, kurang sesuai gitu, yang kurang sesuai. Ada yang mungkin salah cetak. Berarti di situ addo ya, fi'il amrnya sesuai dengan kaidah kita itu addo. Nah, Ustaz, Iya. soalnya kayak kita Durusuluga juga sama, Ustaz, antara yang cetakan baru sama yang lama tuh kadang-kadang ayat Al-Qur'annya di cetakan lama beda dengan yang baru gitu. Ada kekurangan, iya, makanya mesti kita sebagai yang baca nih mesti agak jeli juga. Iya, jadi bingung ya, membingungkan pembaca ya. Ini kan misalnya kita udah pegangan nih kaidahnya kan, iya. Untuk fi'il amrnya harus jika huruf double maka dipatahkan. Iya. Nah, takutnya kan ketemu kita dengan fi'il yang lain dengan pola yang sama. Iya. Kita sudah pakai patokan itu, tapi dengan informasi yang di buku tadi, Ana agak tanya tadi itu, untungnya Ana lihat gitu. Makanya Ana juga bingung kenapa Ade ya. Ana juga bingung jawabnya. Aku punya saya juga Ade. Ade Bu ya. Lantai yang halaman 7 ya, kalau halaman 6 Abdu ya Abdu. Iya, berarti halaman 7-nya bukunya sama kayak Ana kayaknya. Betul Abdi. Apa? Sama. Halaman 7 apa? Halaman 7-nya Abdi itu. Kata kerjanya apa? Ya, sama, di grupnya sama, halaman 7-nya sama. Halaman 7. Tapi kalau halaman 6-nya sama dengan Ustaz. Oh, berarti ada addo ya. Coba kata kerjanya apa, Bu? Kata kerjanya. Taib. Kata kerjanya apa? Zakat. Coba fotoin satu halaman itu, Anda pengen lihat kata kerjanya. Kita lihat kata kerjanya. Jangan mungkin beda kata kerja. Ustadz yang pertama kali Anda kasih tahu, Ustadz, addo ya adu. Coba fotoin satu halaman, Bu. Mungkin beda arti. Bisa jadi beda arti. Gigit, Ustadz, yang menggigit addo ya adu, menggigit. Nah, di buku tuh itu halaman 6 sama 7 tuh memanjang gitu, yang sulasi mujarad ya. Yang wazannya fa'ila ya fa'alu. Oh, iya, cuma satu ya. Jadi itu kan halaman ke-7 satu kata, satu kalimat ya. Dikira ada dua. Ada dua halaman. Baik. Iya. Berarti masih sama. Berarti yang Bu Rilis ini sama dengan yang Bu Nemi ya. Adi, iya. Di sini. Iya, sama. Berarti Bu Riris harus dikoreksi juga, Bu. Ini Bu Riris buku baru kalau nggak salah ya? Iya, baru. Oh, apaan? Saya dikasih sama. Coba lihat covernya, Bu. Buku dari Ana bukan, Bu? Bukan, dari Bu Rahma. Oh, Bu Rahma. Coba lihat covernya. Sama berarti ya, Adi. Karena titik. Iya. Maksus. Kemudian fi'il maf'ulnya juga itu kurang titik, ma'dud ya. Bukan maksus, bukan maksud. Coba lihat itu. Lihat baik-baik tuh fi'il isi maf'ulnya itu huruf sod ya, maksud itu ya. Yang bunyi misalnya bertulis. Iya, harusnya ma'dud, Ustaz. Ma'dud ya. Kurang titik. Iya, di sini tertulis maksud. Iya. Harusnya ma'dud. Iya. Ini buku ini kita pakai juga. Ini buku sama dengan buku yang Ana punya. Tintanya hilang tadi. Tintanya turun ke bawah ya. Berarti koreksi ya, Berarti addo gitu ya. Addo ya. Iya. Yang benar ya, itu wallahu alam. Ana yang sesuai dengan kaidah kita ya. Sesuai dengan kaidah itu addo. Sesuai dengan kaidah addo, bukan addi. Itu. Ketika misalkan ada yang mengatakan, oh ini misalkan addi, enggak masalah. Yang penting harus tahu penjelasannya, gimana penjelasan menjadi addi. Tapi yang jelaskan di sini karena kaidahnya seperti itu, untuk fi'il amrnya, untuk mudha'af atau ganda itu dipatahkan. Jadi mudda, firwa. Ini juga sama, addu menjadi addo. Nah, gitu. Sama yang lainnya juga ya. Misalkan soha yasihu menjadi siha, tamma yatimmu menjadi timma,
Kharra yakhirru menjadi khirra. Qalla yaqillu menjadi qilla. Gitu. Semuanya. Paham? Paham ya? Baik. Kemudian yang misalkan tabba yatubbu. Tabba yatubbu itu ya. Wa tab itu di surat Al-Lahab. Berarti tabba yatubbu sama dengan madda yamuddu. Jadi tubba gitu ya. Tubba. Kemudian fakka yafukku. Fakka yafukku artinya terpecah. Berarti fukka gitu. Dalla yadullu. Dulla kayak gitu. Kayak gitu. Baik. Silakan, ada lagi pertanyaannya sampai sini? Berarti bukunya yang tadi Abdi silahkan dikoreksi ya. Silahkan dikoreksi. Sama ini Ustadz, kalau nanti kalau pas udah nyampe, ini belum nyampe sih. Kalau ada yang huruf ada huruf ilat di tengah Ustadz, di fi'il masa yumasu. Itu juga fi'il amrnya di buku Ana tuh masih. Sedangkan kalau mudhoaf kan semua pasti fathah Ustaz, dia mau baik itu sulasi mujarrad maupun sulasi majid kan? Masa yumasu ada huruf tasdid ya, di huruf sinnya. Iya, betul. Kalau yang Ana lihat yang lain kan misalnya contohnya yang sulasi majid, amadda, ya yumiddu itu fi'il amrnya amidda. Iya. Itu sebelumnya ada huruf mad. Iya. Baik, nanti coba kita lihat. Iya, nanti Ustaz lihat aja, ini kan belum waktunya Ustaz. Makanya untuk Baik. Barakallahu. Silakan, ada pertanyaan lagi sampai sini untuk madda ya muddu. Kalau tidak ada kita masih banyak. Ke ini. Ini mudhoaf yang madda ya muddu tadi wazannya fa'ala yaf'ulu ya. Fa'ala yaf'ulu. Kemudian contoh yang lainnya misalkan tabba yatubbu. Tabba yatubbu boleh ini nanti untuk latihannya tabba yatubbu. Tabba yatubbu ini contohnya. Yatubbu. Apa ini artinya? Tabba yatubbu apa artinya? Siapa yang tahu? Tabbat yada abi lahabin. Binasa ya. Celaka Ustaz. Celaka, iya. Celaka ya. Tabba yatubbu. Ingat ya, tabba, hati-hati cara membacanya. Karena ketika dibacanya tabba yatubbu beda artinya. Ketika dibacanya menjadi tabba begini. Kemudian fi'il mudhari'nya yatubu begini, ini artinya sangat jauh sekali ya. Kalau tabba maka ketika ditasdidkan, tasdidkan. Kalau misalkan panjang, panjangkan. Ini atas, yang atas ini bacaannya tabba yatubu, yang bawah tabba yatubu. Kalau tabba yatubu artinya celaka. Kalau tabba yatubu artinya apa? Binasa atau celaka. Taba yatubu panjang. Taba yatubu. Yang kedua nih. Oh, yang kedua. Iya. Taba yatubu. Kalau tabba yatubu iya binasa atau celaka. Kalau taba yatubu panjang. Taba yatubu. Iya, yang ini apa artinya? Apa? Taubat. Taba yatubu taubat. Tahu? Ini taba yatubu taubat artinya ya? Iya, taubat kembali. Ya, kita hapus dulu yang ini. Hati-hati makanya. Hati-hati baca saja ya. Berarti tabba yatubu beda dengan taba yatubu. Kita hapus yang bawah. Ini tabba yatubu sama dengan madda yamuddu. Baik, coba kita tasrif. Tasrif yang tabba ini, tabba ke bawah. Ganti maddanya dengan tabba. Berarti untuk huwa tabba. Kalau untuk huma tabbahum. Tabbu hiya. Tabbat. Nah, di sini tabbat
yada abi lahabi wa tab. Kenapa menjadi tabat? Karena yada ini asalnya dari yadan. Yadan tangan itu muannas, ya. Tangan itu muannas. Yang berpasangan itu muannas. Makanya tabat yada abi lahabi. Tabat artinya celakalah. Yada kedua tangan abi lahab. Abu Lahab. Ya. Makanya tabat. Taib. Terus huma menjadi tabbata hunna. Tababena. Iya, diuraikan ya. Tababena. Anta tababata antuma. Tababatuma antum. Tababatum anti. Tababati antuma. Tababatuma antunna. Tababatunna ana. Iya. Tababatu nahnu. Tababana. Iya. Yatubbu fil mudhari. Huma yatubbani. Iya. Hum yatubbuna. Hiya ta. Ta. Tatubani. Hiya tatubbu ya, ingat bukan ya. Tatubbu. Hiya tatubbu. Huma tatubani. Hunna apa? Yatbubna. Iya, yatbubna. Huruf ta-nya jadi sukun ya. Kemudian ba-nya doma satu, kedua sukun. Yatbubna gitu. Baik. Anta. Tak dulu baru ba. Ujungnya huruf ba. Tatubbu bukan tatabu. Antuma tatubani. Antum tatubbuna. Anti tatubina. Antuma tatubbani. Antunna tatbubna. Tatbubna. Iya, gitu ya. Tatbubna. Ana atubbu. Ya, atubbu. Nahnu natubbu. Iya, natubbu gitu ya, natubbu. Baik, berarti fi'il amrnya jadi apa? Tubba. Iya. Tubba, kemudian tubba, antum tubbu, anti tubbi, antuma tubba, antunna utbubna. Betul ya, utbubna. Iya, betul, utbubna. Fi'il nahyinya anta la tatubba. Antuma la tatubba. Antum la tatubbu. Anti la tatubbi. Antuma la tatubba. Antunna iya, la tatbubna. Iya, la tatbubna. Gitu. Fakka yafuku juga sama ya. Fakka yafuku. Ini berarti nanti silahkan contohnya mau yang mana. Fakka yafuku, tabba yatubbu sama. Ustaz tadi tabat nih, taubat ya Ustaz? Bukan. Yang taubat itu taba. Oh, taba. Kalau Iya. ini celaka. Kalau ini celaka atau binasa. Fak
fakka yafuku ini artinya pecah. Pecah ya. Bukan pecah kayak juzaj, bukan ya. Inkasar kalau juzaj itu. Kalau ini fakka misalkan pecahan. Misalkan fakka itu pecahan misalkan ke uang gitu ya. Pecahan misalkan uridu fakkah. Fakkah artinya berarti pecahan misalkan uang 10.000 dipecahannya 1.000, 5.000, 2.000 gitu maksudnya. Untuk uang itu khusus uang Ustaz? Enggak mesti uang. Disesuaikan dengan katanya apa yang dimaksud. Tapi ini maksudnya pecahan gitu ya. Benda. Pecahan. Bendanya. Iya, bendanya misalkan. Pecahan piring. Madda yamudu artinya memanjangkan. Bisa memanjangkan. Iya, madda yamudu. Nah, makanya tuh mad itu artinya panjang ya. Mad itu artinya panjang. Jadi madda, kalau madda yamudu bisa memanjangkan, misalkan memanjangkan tangan atau memanjangkan tali apa saja gitu ya. Oh, memanjangkan. Iya, artinya memanjangkan. Misalkan mudda artinya panjangkanlah. Misalkan muddal habl misalkan ya. Berarti artinya panjangkanlah talinya misalkan gitu. Contoh kalimatnya. Baik. Ini contohnya nanti boleh. Untuk latihan ini fakka yafuku ya. Untuk latihannya fakka yafuku. Ingat untuk latihannya lafalkan secara jelas. Lafalkan secara jelas. Misalkan ketika latihannya ucapin fakka, fakku, fakkat, fakkata, fakakna, fakakta, fakaktuma, fakaktu, fakakti, fakaktuma, fakaktun, fakaktu, fakakna gitu. Latihan-latihan seperti itu ucapkan. Latihan ucapkan seperti itu. Itu latihan juga. Ini latihan untuk pengucapan. Bagus. Baik, silakan sampai sini ada yang tanyakan. Ini untuk pekan sekarang insyaallah. Untuk pekan depan kita farla yafiru ya. Farla yafiru wazannya fa'ala yafilu. Ini untuk pekan depan insyaallah farla yafiru. Ini masih sama mudhaf juga. Farla yafiru. Masih mudhaf juga sama. Ini kita ngerjainnya cuman beda wazan saja. Kalau madda yamudu fa'ala yafulu, kalau farwa yafiru fa'ala yafilu. Sama dengan ini, sama dengan madda yamudu. Jadi silahkan mau dikerjain dulu boleh ya. Untuk lebih paham silahkan kerjain dulu fil madi, fil mudhari, fil amr, fil silahkan enggak masalah. Jadi silahkan sampai sini ada pertanyaan? Paham ini? Insyaallah Ustaz. Insyaallah paham ya. Itu. Iya, alhamdulillah. Silakan ada pertanyaan? Masih ada 5 menit lagi kita. Silakan kalau ada pertanyaan silakan sampaikan. Bebas. Tidak ada? Fahimtunna? Mafhum insyaallah? Mafhum insyaallah. Kalau mafhum berarti cukup ya, cukup saja karena kalau kita tambah takut kebanyakan nanti kita tambah bingung. Ini aja cukup kita paham satu ini, yang penting benar-benar paham cukup. Nah, kalau gitu kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan latihannya silahkan nanti kerjakan fakka yafuku untuk madda yahmudu ya. Dan mau mengerjakan lebih dulu farwa yafilu silahkan, tidak masalah. Kita tutup untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.